menghadirkan kita di tempat yang penuh barokah ini untuk kita bersama-sama mengikuti kajian Ba'da Zuhur dengan tema mengenal kesyirikan lebih dekat yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mukhlis Abu Zar. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada pemimpin kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau yang mulia, dan insya Allah akan sampai juga kepada umat beliau yang istiqomah menjalankan risalah yang dibawanya dan selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita luruskan niat kita kembali, kita buka hati dan pikiran kita, semoga hadirnya kita dalam majelis ini menjadi ibadah dan insya Allah kita akan mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat dari kajian kita pada siang hari ini. Dan mari kita memulai dan membuka kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita bahas adalah tentang mengenal kesyirikan lebih dekat, dan kepada Ustadz Mukhlis Abu Zar, tafadhol Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa dan tidak henti-hentinya terus kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat wal afiat, yang dengan berbagai kenikmatan tersebut alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilm. Dan inilah cara bersyukur kepada Allah yang paling tepat, yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepadanya. Dan inilah salah satu kunci
agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup. Kunci untuk mendapatkan kebahagiaan hidup adalah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Seperti dikatakan oleh para ulama, di antara orang-orang yang bahagia itu adalah idza u'tiya syakar wa idza ubtuliya sabar wa idza adnaba istaghfar. Jadi orang yang bahagia itu apabila dia diberikan sesuatu dia bersyukur, sedikit atau banyak bersyukur. Dan apabila dia diuji, maka dia bersabar. Dan apabila dia melakukan perbuatan dosa, maka dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap orang-orang yang beriman itu? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang hamba yang beriman. Semua urusannya itu baik. Wa idza asabathu sarra syakar. Wa idza asabathu darra sabar. Apabila dia diberikan nikmat, sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Dan apabila dia diberikan sesuatu yang menyulitkan, yang menyusahkan, maka dia bersabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas yaitu tentang mengenal kesyirikan lebih dekat. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kewajiban kita sebagai seorang muslim tidak hanya dituntut untuk mengetahui perkara-perkara yang baik, tetapi kita juga dituntut untuk mengetahui perkara-perkara yang buruk. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak hanya menyebutkan perintah, tapi juga menyebutkan larangan. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan jalan-jalan menuju surga, tapi Allah juga menyebutkan secara rinci jalan-jalan yang bisa menghantarkan ke dalam neraka. Allah berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerinci tanda-tanda ayat-ayat agar jelas jalan-jalan orang-orang yang bermaksiat. Karena sesungguhnya orang yang hanya mengetahui kebaikan, namun dia tidak mengetahui keburukan, bisa jadi dia terjatuh ke dalam keburukan tersebut, tapi dia tidak tahu, dia tidak sadar. Maka inilah yang sangat penting untuk kita ketahui. Di antara perkara keburukan yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, dia pernah berkata, "Sa'alan nasu anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayyudrikani." Orang-orang kalau nanya sama Nabi, pasti mereka bertanya tentang kebaikan. Tapi kalau aku bertanya kepada Nabi, pasti aku bertanya tentang keburukan. Kenapa? Makhafata ayyudrikani, karena aku khawatir terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Maka disebutkan dalam sebuah syair, "Arabtu syarra la li syarr wa innama litawaqi wa man lam ya'rifu syarra waqa'a fi." Aku mengetahui keburukan, kejelekan bukan untuk dilakukan, tetapi aku mengetahui keburukan sebagai bentuk kewaspadaan. Karena siapa saja yang dia mengetahui kebaikan tapi tidak mengetahui keburukan, bisa jadi dia terjerumus ke dalam
keburukan tersebut. Makanya para ulama bukan hanya menjelaskan tentang amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunnah, tidak hanya menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan setiap ibadah, tetapi juga ada di antara mereka membahas pembahasan yang lawan dari amal soleh, yaitu maksiat. Di antaranya kitab yang perlu kita kaji, yang perlu kita dalami adalah kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Karangannya siapa itu? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jadi isi buku itu menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Bahkan beliau menyebutkan ada 70 dosa besar. Nah, ini menunjukkan kita harus tahu semuanya agar kita tidak terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Dan di antara dosa besar yang paling besar beliau sebutkan dalam kitabnya yaitu al-isyraku billah. Maka dalam rangka mempertahankan keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, maka perlu kiranya kita mengkaji lebih khusus tentang apa yang dimaksud dengan syirik dan apa saja bahayanya dan juga macam-macam kesyirikan. Insya Allah 3 poin ini kita akan bahas di majelis yang mulia ini. Nah, yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini tentang pentingnya tauhid. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia ini dengan tujuan yang sangat mulia. Tujuan yang Allah hanya berikan kepada makhluk-makhluknya yang berakal, yaitu untuk beribadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ai liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku. Setiap hari 24 jam kita diwajibkan untuk mengikrarkan tauhid minimalnya 17 kali. Itu ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini menjadi kewajiban kita di dalam sholat. Kita membaca apa jemaah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Inilah ikrar tauhid yang wajib untuk kita baca setiap hari. Namun tentunya bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar ucapan. Karena banyak orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, bahkan zikir ini dia baca sehari, ada yang 100 kali, ada yang 1000 kali. Namun ternyata dia tidak melaksanakan konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tapi ternyata masih percaya dengan jimat, masih percaya dengan dukun, masih suka mendatangi para gak normal. Nah, inilah jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, di mana kita wajib mempelajari makna la ilaha illallah. Karena belum cukup orang itu dikatakan bertauhid kalau hanya menyembah Allah, tapi di satu sisi dia tidak menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah. La ilaha illallah ini adalah kalimat yang memiliki 2 rukun. Rukun yang pertama disebut namanya apa? An-nafyu, penafian, peniadaan. Dan yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Artinya yang pertama kita harus melakukan tasfiyah dulu, membersihkan
dari segala perbuatan yang mengandung unsur kesyirikan. Baru yang kedua, illallah, menetapkan bahwa zat yang berhak diibadahi hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah, makna yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya Tuhan, Rabb, ilah yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah. Kurang pas kalau la ilaha illallah dimaknai dengan la ma'buda illallah. Tidak ada kalimat apanya? Bihaqqin. Karena kalau dibaca la ma'buda illallah, artinya apa? Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini memiliki konsekuensi yang sangat fatal. Sekarang Tuhan-Tuhan yang disembah di muka bumi ini banyak atau sedikit? Banyak. Orang Majusi punya Tuhan, orang Nasrani punya Tuhan, orang Yahudi punya Tuhan, orang Hindu punya Tuhan. Berarti kalau dikatakan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, berarti semua itu adalah Tuhan. Makanya harus ditambahkan bihaqqin, artinya Rabb yang berhak, yang hak, yang benar disembah hanyalah Allah. Ada lagi yang memaknakan dengan makna yang keliru. La ilaha illallah ay la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Penafsiran siapa ini jemaah? Penafsiran orang-orang yang memiliki akidah wihdatul wujud. Apa itu wihdatul wujud? Keyakinan bersatunya Allah dengan makhluk. Ya, makanya beberapa tahun yang lalu kita pernah dihebohkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang mengatasnamakan Fakultas Islam. Dia membuat spanduk dengan mengatakan apa? Anjing hu akbar. Nauzubillah jamaah sekalian. Karena dia meyakini Allah itu bersatu dengan makhluk. Berarti tidak ada yang ada di muka bumi ini kecuali siapa? Allah. Kata mereka seperti itu. Dan ini keyakinan yang batil. Sama saja menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata mereka juga berkeyakinan seperti ini punya dalil jamaah sekalian. Apa dalil yang mereka sampaikan? Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini menempatkan ayat bukan pada tempatnya. Padahal yang dimaksud dengan kebersamaan Allah bersama makhluknya ini bukan kebersamaan zat. Tapi kebersamaan apa? Kebersamaan sifat. Artinya yang bersama dengan makhluknya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang hanya mengartikan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini juga salah. Ya, enggak cukup. Makanya arti yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mewujudkan tujuan hidupnya ini di dunia, artinya dia betul-betul mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kalau dia meninggal dalam kondisi tersebut, maka sebesar apapun dosa yang dia lakukan pasti diampuni. Walaupun dia masuk ke dalam neraka, tapi sifatnya itu tidak kekal. Berbeda mereka yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertaubat, maka mereka itu kekal di dalam neraka. Apa kata Nabi SAW? Yabna Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khotoya,
Tsumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau berjumpa denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi, bukan hanya sebesar gunung, bukan hanya sebesar bukit, tapi ini ya seisi bumi. Jadi dosanya itu banyak. Kemudian dia berjumpa denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka aku akan berikan ampunan kepadanya seisi bumi juga. Ya. Makanya semakin kuat cahaya tauhid di dalam hatinya, maka semakin kuat untuk membakar dosa-dosanya. Inilah yang menjadi pembeda antara orang yang bertauhid dengan orang-orang yang musyrik. Orang yang bertauhid, betapapun besar dosa dia, pasti ujung-ujungnya dia masuk surga. Ya, adapun orang musyrik, dia akan kekal di neraka. Ya, nanti insyaallah kita akan sebutkan ancaman-ancaman dari orang-orang yang berbuat syirik. Inilah kewajiban kita jamaah sekalian, yaitu mentauhidkan Allah dalam setiap ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah, tapi banyak jenis-jenis ibadah. Di antaranya berdoa, bersumpah, ya, dan juga yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, yang saat itu Mu'ad sedang dibonceng. Apa kata Nabi? Atadruna ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah engkau apa itu hak Allah atas hambanya? Yaitu apa kewajiban hamba kepada Allah? Ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. 6. Apa yang dimaksud dengan syirik jamaah sekalian? Syirik, kalau kita dengar dari penuturan banyak orang, itu berbeda-beda. Sehingga karena mereka memberikan pengertian yang berbeda-beda, ya, akhirnya mereka jatuh kepada kesyirikan, mereka nggak sadar. Ada yang mengatakan syirik itu, kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama kita, kita bilang apa? Lu syirik amat sih sama gua. Jadi ini bukan syirik, tapi namanya apa? Iri. Kalau ada orang ngiri ke kita, gimana jamaah sekalian? Ya ke kanan. Ada orang ngiri nih, ya kita ke kanan gitu kan. 6. Jadi bukan ini arti syirik. Itu namanya hasad. Ada pula yang mengatakan yang namanya syirik itu orang menyembah patung, menyembah berhala. Itu namanya musyrik, syirik. Ya, ini salah jamaah sekalian. Bagaimana dengan mereka yang menyembah malaikat? Seperti orang-orang musyrikin Arab, yang mereka sebagian menyembah malaikat karena mereka mengatakan malaikat itu siapa? Banatullah, putri-putri Allah. Bagaimana dengan mereka yaitu orang-orang Nasrani yang menyembah Isa alaihissalam padahal dia manusia biasa. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang menjadikan Azar sebagai anak Tuhan? Ya, makanya nggak tepat kalau dikatakan syirik itu hanya menyembah apa? Menyembah patung. Demikian pula ada yang mengatakan yang namanya syirik itu hanya dalam hal rububiyah. Orang yang tidak mengakui pencipta adalah Allah, maka dia berbuat syirik. Maka ini juga kurang pas. Ya. Kenapa? Kalau seandainya syirik itu hanya terjadi pada rububiyah Allah, pastinya dakwah Nabi tidak mendapatkan pertentangan. Tapi nyatanya Nabi itu ditentang. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Arab, mereka tetap mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Ya,
Mereka meyakini Allah itu pencipta. Mereka meyakini Allah itu pemberi rizki. Mana buktinya? Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, itu orang-orang musyrikin Arab, maka mereka, ketika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab, siapa? Allah. Berarti mereka menetapkan tauhid apa ini? Tauhid rububiyah. Makanya dakwah Nabi itu bukan hanya seputar masalah tauhid rububiyah. Tapi 13 tahun, 10 tahun beliau di Mekah. Ya, 13 tahun beliau di Mekah, beliau berdakwah tauhid uluhiyah, yaitu bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang tadi saya sampaikan tentang pengertian syirik itu hanya kita katakan bagian contoh-contoh apa? Syirik. Maka pengertian syirik itu jamaah sekalian yang dikatakan oleh para ulama yaitu huwa ittikhadun nid ma'allah. Ini pengertian syirik. Ittikhadul nid ma'allah, membuat tandingan bagi Allah. Membuat tandingan bagi Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian jadikan tandingan bagi Allah. Demikian pula ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendakmu, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Maka Rasulullah pun mengatakan la taqul hakadha aj'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Demikianlah sahabat Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah bertanya ayu dzambi a'zam, ketika dia bertanya kepada Nabi, dosa apa yang paling besar? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu kau menjadikan tandingan bagi Allah. Jadi membuat sekutu bagi Allah. Baik itu mencakup dalam hal uluhiyah, rububiyah atau asma wa sifat. Maka inilah pengertian syirik, yaitu taswiyatul makhluk bil khaliq fi ma huwa min khasaisil khaliq. Nah, ini yang lebih jelas, menyamakan makhluk dengan Allah. Menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya bahwasanya zat yang menciptakan alam ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Syirik dalam hal apa ini jamaah? Rububiyah. Ya. Jadi inilah yang harus kita kenal, tauhid ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah artinya mengesahkan Allah dalam perbuatan. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menghidupkan. Itu namanya tauhid rububiyah. Berarti kalau dia meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dan terjatuh kepada syirik apa? Syirik rububiyah. Atau juga dia meminta kepada penghuni kubur. Karena zat yang menjadi tempat meminta adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meminta kepada selain Allah, berarti telah membuat tandingan bagi Allah. Jadi Allah itu enggak boleh diduakan. Yang boleh diduakan hanya siapa? Istri. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diduakan. Ya. Maka inilah jamaah sekalian. Dan juga harus dipahami dari pengertian ini, orang itu dikatakan musyrik bukan hanya mereka yang menyembah matahari.
Bukan hanya mereka yang semata-mata menyembah patung, tapi orang itu juga dikatakan musyrik. Di satu sisi dia beribadah kepada Allah, tapi di lain kesempatan dia beribadah kepada selain Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, orang dikatakan musyrik itu bukan hanya mereka yang semata-mata menyembah api. Siapa dia? Majusi. Mereka udah bukan musyrik lagi, tapi apa? Kafir. Ya, bukan hanya mereka yang menyembah patung, dewa-dewa. Mereka itu musyrik dan juga kafir. Tetapi termasuk orang dikatakan musyrik, di satu sisi dia beribadah kepada Allah, tapi di lain waktu dia beribadah kepada selain Allah. Apa contohnya? Dia sholat, dia puasa. Ibadah bukan? Ibadah. Tapi ternyata dia masih memiliki makhluk-makhluk halus. Nyimpen jenglot lah, nyimpen tuyul. Padahal mereka ke masjid, sholat berjamaah, pakai peci. Ya, maka itulah di antara contoh-contoh pengertian dari kesyirikan. Ya. Dan syirik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa yang sangat besar. Dosa besar yang paling besar. Bukan hanya dikatakan dosa besar, tapi apa? Dosa besar yang paling besar. Walaupun syirik itu adalah syirik kecil. Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Apa kata Nabi? Al-isyraku billah, yaitu engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui tentang pengertian syirik, poin yang kedua, kita akan jelaskan bahaya-bahaya kesyirikan. Jadi antara bahaya syirik yang pertama, syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Lebih besar dari dosa mencuri, lebih besar dari dosa berzina, lebih besar dari dosa korupsi. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezoliman yang paling besar. Kenapa syirik adalah dosa besar yang paling besar, jamaah sekalian? Karena kesyirikan itu dosa yang berkaitan dengan hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Apa hak istimewa Allah, jamaah sekalian? Yaitu bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diapain? Diibadahi, disembah. Sehingga kalau kita tempatkan hak ini kepada selain Allah, berarti ini termasuk apa? Kezoliman. Karena kan pengertian zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, seperti misalnya ibadah seharusnya ditujukan kepada Allah. Ketika dia beribadah kepada selain Allah, berarti dia zolim, bahkan zolim yang paling besar. Makanya tadi Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah hanya kepada Allah. Dan ini merupakan dakwah para nabi dan rasul, jamaah sekalian. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 900 tahun. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, inti dakwah para nabi satu, yaitu mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus setiap umat seorang rasul yang mereka serukan agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini prioritas dakwah yang harus kita dahulukan. Dakwah yang harus kita kedepankan itu dakwah tauhid, bukan mengajak manusia untuk menegakkan khilafah. Khilafah itu hanya bonus, jamaah sekalian. Kalau seandainya mengajak manusia untuk mendirikan khilafah,
yang pertama kali pasti Nabi SAW yang pertama kali dakwahnya adalah mengajak manusia untuk membuat kerajaan. Padahal Nabi sendiri ditawarin untuk jadi apa? Jadi raja. Tapi Nabi enggak mau. Lihat Nabi Musa, Nabi Harun. Padahal dia bisa saja mengkudeta Fir'aun yang saat itu menjadi pemimpin raja. Tapi dia tidak melakukan itu. Malah datang kepada Fir'aun untuk mendakwahkan dia. Mengajak Fir'aun untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Di antara bahaya syirik, bahwa syirik merupakan dosa yang paling apa? Yang paling besar. Yang kedua, di antara bahaya syirik, syirik besar tidak akan diampuni Allah apabila pelakunya meninggal tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Naam. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan sesuai dengan kehendaknya. Ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa di antara bahaya syirik, syirik itu adalah dosa yang tidak akan terampuni. Berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Kalau memang dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik, berbeda kalau dia bertaubat. Jadi jangan dipahami kalau dia bertaubat tetap tidak diampuni, tidak. Tapi kalau memang dia sebelum meninggal dia sempat bertaubat, melepaskan jimatnya, melepaskan khodamnya, dan dia kembali ke jalan Allah, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai hambaku, ya katakanlah, wahai hambaku, yang mereka melampaui batas, yang mereka berbuat maksiat, janganlah dia berputus asa dari rahmatku, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Inilah ayat yang paling diharapkan oleh setiap manusia. Ayat yang menjadi harapan setiap insan. Artinya betapapun besar dosa yang kita lakukan, kalau kita bertobat dengan tobat nasuha, pasti diapain jemaah? Pasti diampuni. Ya. Selain kesyirikan, artinya kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik, maka ya tidak akan diampuni. Bahkan dia kekal di mana? Kekal di neraka. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa orang yang bertauhid, ya, beliau menyampaikan dengan pertanyaan, orang yang bertauhid pelaku maksiat dengan orang yang berbuat syirik tapi dia tidak melakukan dosa-dosa besar, mana yang paling baik? Tauhid, pelaku maksiat, musyrik, tidak pernah berbuat dosa, mana yang paling baik? Dua-duanya nggak ada yang baik. Ya, mana yang paling parah gitu loh? Mana yang paling parah? Yaitu musyrik, walaupun dia tidak berbuat maksiat. Contoh, misalnya ada seorang yang menyembah kubur, meminta-minta kepada penghuni kubur. Dia nggak pernah berzina, bahkan mungkin rajin sedekah. Dengan orang yang bertauhid, tapi mungkin masih suka mendengarkan musik, atau mungkin dia mencuri ataupun yang lainnya, maka yang kedua inilah yang masih mending begitu. Kenapa? Karena masih ada harapan dosanya itu diapain? Diampuni.
Ya. Namun ini juga bukan menjadi suatu alasan ya. Alasan maksudnya ya, yang penting kita kuatkan tauhid, nggak apa-apa maksiat jalan terus. Ya ini salah. Kadang ada orang yang kebablasan seperti ini. Ketika dia mempelajari keutamaan tauhid, arti dia berkesimpulan nggak apa-apa maksiat jalan terus, yang penting bertauhid. Emang dia udah ngerasain neraka? Ya. Makanya orang yang masuk neraka itu ada dua. Ada orang kafir, ada orang muslim. Jadi neraka itu ada yang masuk dalam neraka sifatnya kekal. Mereka itu siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ada yang masuk neraka tapi tidak kekal. Siapa? Orang yang bertauhid tapi dia berbuat maksiat. Jadi orang yang bertauhid dan berbuat maksiat, dia tetap masuk neraka, digodok dulu. Namun sifatnya tidak kekal. Ya. Walaupun kita bayangkan tidak kekal, jangan dikira neraka itu satu hari saja sama dengan berapa ribu tahun di dunia? 1000 tahun. Ya. Satu kali saja seorang pertama kali terkena mungkin baranya api neraka atau juga uapnya api neraka, itu sanggup melupakan segala bentuk kenikmatan yang dia dapat di dunia. Jadi nikmat-nikmat di dunia itu hilang semua ketika dia terkena bara api neraka. Dahsyatnya luar biasa. Makanya tatkala mereka ya sudah tidak tahan lagi dengan siksa neraka, mereka berseru kepada malaikat penjaga neraka. Siapa? Siapa jemaah? Malik. Qala ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, disudahi saja aku di sini. Artinya tiadakan aku di sini. Walaupun saya nggak masuk surga juga nggak apa-apa. Yang penting udah tiadain. Karena sudah tidak tahan lagi merasakan pedihnya azab neraka. Tapi apa kata malaikat Malik? Qala innakum makisun. Engkau akan terus di neraka. Tangisan, penyesalan tidak ada gunanya. Bahkan mereka mengeluarkan air mata darah. Apa kata Nabi SAW? Wa innahum la yabkun hatta lau ujriyatis sufun lajarat. Penduduk neraka akan terus menerus menangis, menyesali perbuatannya di dunia. Kalau saja air matanya itu, di atas air matanya itu ditaruh perahu, maka perahu itu akan berjalan. Wa innahum la yabkun yukhrijuna dima, sampai-sampai mereka mengeluarkan air mata darah. Ini pedihnya neraka. Jadi jangan sampai pembahasan keutamaan tauhid ini justru malah dia jatuh kepada maksiat. Ya. Makanya berbeda orang yang berbuat maksiat dengan sengaja dengan orang yang berbuat maksiat tidak sengaja. Kalau dia menyengaja, maka ini dosanya sangat besar. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, di antara bahaya syirik, syirik itu menggugurkan semua amal ibadah. Ya. Nah, ini tentu tergantung kesyirikannya. Kalau syirik kecil seperti riya, itu hanya menggugurkan amal ibadah yang ada riyanya. Tapi kalau syirik besar, itu menggugurkan semua amal ibadahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka amalmu itu akan terhapus dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Semua amalnya. Sampai dia betul-betul bertaubat kepada Allah. Ya, dan ini juga ancaman bagi orang-orang yang murtad. Maka seluruh amalnya juga terhapus. Misalnya dia keluar dari Islam di usia 40 tahun. Maka dari dia balik sampai 40 tahun seluruh amalnya itu terhapus. Atau juga di usia 40 tahun misalnya dia mendatangi dukun dan percaya dengan dukun. Bahkan menjadi penasehatnya. Berarti seluruh ibadahnya itu apa?
terhapus jamaah sekalian. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Demikian Allah mengatakan la in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka berbuat syirik, maka seluruh amal ibadah yang dia lakukan terhapus sia-sia. Bagaikan debu yang ada di atas batu tersiram air hujan, tidak tersisa sama sekali. Bahaya nggak jamaah sekalian? Bahaya. Ya. Bagaimana kalau dia bertaubat? Berarti kan kalau dikatakan hilang semua, pahala hajinya hilang, pahala sedekahnya hilang, pahala umrohnya hilang. Di usia 40 tahun atau mungkin di usia 50 tahun dia bertaubat. Atau mungkin tadi yang murtad masuk Islam lagi. Pertanyaannya, pahala-pahala yang sudah terhapus kembali lagi atau tidak? Atau dia dari nol lagi jemaah? Kembali atau tidak? Hah? 6, yang benar adalah kembali lagi. Subhanallah. Inilah kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, orang yang murtad dia kembali kepada Islam, maka amal ibadahnya itu ikut lagi ke dia. Dosa-dosa bagaimana? Diampuni. Pantas kalau Allah disifati dengan kalimat Ar-Rahman. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa? Karena yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka yang terhapus amalnya, apa kata Allah? Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun. Barang siapa yang murtad di antara kalian dan dia meninggal dalam keadaan kafir. Seperti juga dalam hadis tadi yang Rasulullah mengatakan, ya, jika engkau bertemu denganku tidak menyekutukan aku, artinya dia meninggal dalam keadaan bertauhid. Jadi ibadahnya itu kembali lagi. Makanya pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi, seraya berkata, ya Rasulullah, aku dulu di masa jahiliyah suka berbuat baik kepada orang lain. Ya, seperti misalnya bersedekah, menyambut tamu, memberikan makan. Apakah amal-amal tersebut itu bisa aku bawa ketika aku sudah memeluk agama Islam? Apa kata Nabi? Aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau memeluk agama Islam dengan membawa kebaikan yang engkau lakukan di masa jahiliyah. Jadi nggak perlu haji lagi, nggak perlu daftar haji lagi. Kalau daftar haji lagi, harus tunggu berapa tahun di Tangerang? 20 tahun ya, 15 tahun. Ada itu di daerah sampai 50 tahun itu. Di Madura itu lama itu nunggunya. Ya. Nah, inilah jamaah sekalian kasih sayang Allah. Namun dengan adanya pembahasan ini juga jangan kita berpikiran ya udah murtad aja dulu. Nanti taubat lagi. Tidak jamaah sekalian. Ya. Kemudian juga di antara bahaya kesyirikan yang keberapa ini? Keempat, Allah haramkan surga bagi pelaku syirik. Apa kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72? Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lil-zalimina min ansar. Bahwasanya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya itu di mana? Di neraka. Wa ma lil-zalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim, itu bagi orang-orang yang berbuat syirik. Jadi ayat ini ancaman yang sangat tegas bahwasanya orang yang berbuat syirik masuk apa? Masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Dan yang kedua, tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Walaupun di dunia banyak yang menolong dia. Dukun mungkin ketika dia sakit, ketika dia melakukan prakteknya, banyak dikasih uang. Tapi kalau di akhirat, dia tidak ada yang bisa menolongnya. Hatta Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat bagi mereka yang berbuat syirik. Ya, padahal nanti pada hari kiamat kita sangat butuh syafaat Nabi. Makanya kita disuruh membaca selawat,
Orang yang paling pelit adalah ketika disebut nama Muhammad, dia tidak membaca selawat. Dalam rangka kita mendapatkan syafaatnya. Di antara orang yang tidak bisa diberikan syafaat, yaitu pelaku-pelaku kesyirikan. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya, Man as'adun nas bisafa'atika ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? As'adun nas bisafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah khalisan, ikhlas di dalam hatinya. Jadi mereka yang mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan berarti bukan termasuk ke dalam hadis ini. Makanya Allah pertegas, wa ma lil-zalimina min ansor. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat dia. Ya. Dan yang terakhir dari bahaya kesyirikan, bahwa syirik itu menjadi sebab hilangnya keamanan. Ya. Kalau di suatu negeri masih banyak praktek-praktek kesyirikan, maka tunggulah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah-musibah yang terjadi di sekeliling kita, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, itu bukan hanya hukum alam saja jamaah. Tapi di situ Allah ingin menegur kita. Karena Allah mengatakan zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut, itu disebabkan karena ulah tangan manusia. Apa itu? Maksiat. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan idza zuhara zina war riba faqad ahallu azaballah. Mereka yang apabila riba telah merajalela, zina telah merajalela, maka sama saja mereka mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini di antara sebab datangnya malapetaka itu karena masih banyak praktek-praktek kesyirikan. Mungkin kita yang tinggal di kota jarang mendapati, tapi lihat mereka-mereka yang tinggal di pedalaman masih banyak melakukan praktek-praktek kesyirikan. Makanya Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka mereka akan diberikan keamanan. Berarti kebalikan ayat ini, mereka yang mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan keamanan. Maka ini dakwah yang harus kita sampaikan kepada umat, terutama di pelosok-pelosok. Walaupun negara kita mayoritas muslim, yang menjadi kebanggaan kita kalau ketemu sama orang Arab, mereka Masya Allah, Indonesian mumtaz, muslim kasir, bangga mereka. Indonesia Masya Allah muslimnya banyak. Tapi pas sampai ke sini nangis mereka. Kenapa? Karena mendapati muslim, ya, mereka mendapati muslim sama seperti orang-orang Arab dulu, seperti orang-orang musyrikin Arab. Ada yang tumbala, sesajen, mendatangi kuburan, menyembah-nyembah kuburan. Ini mereka sedih jamaah sekalian. Ya. Maka setelah kita membahas tentang bahaya-bahaya syirik, apa saja macam-macam kesyirikan yang masih menjamur di masyarakat kita. Dan ini bagian dari dakwah. Dakwah itu bukan hanya tarbiyah tapi juga tasfiyah. Ya. Artinya meluruskan kesalahan. Maka janganlah kita fobia dengan dai-dai yang mendakwahkan tentang syirik, tema kajian tentang syirik, ya, atau tema kajian tentang bid'ah. Kadang orang alergi dengan istilah-istilah seperti ini. Makanya Nabi SAW berdakwah itu bukan hanya mengajak manusia kepada Allah, tapi juga
membersihkan noda-noda syirik. Kepada siapa saja. Seperti tadi ketika ada yang datang, ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Ini syirik. Makanya Nabi mengatakan, aj'altani lillahi nidda. Apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Ketika perang Hunain, di mana yang ikut perang Hunain banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Ada di antara mereka yang mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zatu anwat kama lahum zatu anwat. Jadikanlah kami zatu anwat. Untuk zatu anwat itu artinya pohon yang mereka anggap berkah. Untuk menggantungkan senjata, tameng. Mendengar kalimat seperti ini, Nabi langsung menegur, Allahu Akbar. Maha besar Allah. Kultum kama qala Banu Israel. Kalian mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Banu Israel. Ya, yaitu mereka meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan Tuhan. Maka ini sebagai bentuk tasfiyah, tarbiyah, kita harus menjelaskan tentang kesyirikan. Secara umum jamaah sekalian, syirik itu ada dua. Ada syirik besar dan syirik kecil. Ya. Apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Tentu syirik besar itu tidak akan diampuni dosanya. Ini syirik besar. Kalau syirik kecil berarti kebalikannya. Masih bisa ada harapan diampuni. Yang kedua, syirik besar menggugurkan semua amal ibadah. Syirik kecil tidak menghancurkan amal ibadah. Artinya tidak menghancurkan semua amal ibadah. Perbedaan yang keberapa? Yang ketiga, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik kecil tidak. Yang keempat, syirik besar membuat pelakunya itu kekal di mana? Di neraka. Syirik kecil tidak. 6. Jadi ini perbedaannya. Lalu bagaimana cara mengenalnya? Ya, kapan syirik itu dikatakan syirik kecil dan kapan dikatakan syirik besar? Syirik kecil, nah ini syirik kecil batasannya adalah fakullu ma naha anhu syar'u mimma huwa zari'atun ila syirkil akbar wa wasilatun lil wuqu'i fi. Segala hal yang dilarang dalam syariat, sedangkan dalam nas disebut dengan nama syirik, dan menjadi sarana untuk menghantarkan syirik besar. Jadi kesimpulan dari pengertian ini, syirik kecil itu adalah perbuatan yang bisa menghantarkan ke syirik besar. Ya, contoh misalnya, orang punya jimat, punya raja, punya wafak, syirik besar atau syirik kecil jamaah? Hah? Berarti kalau mengatakan syirik besar, belum ngerti ini syirik kecil, syirik besar. Hah? Ya jelas syirik kecil. Iya. Punya jimat itu syirik kecil. Kalau dia jadikan jimat itu sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat dan madarat. Artinya dia punya jimat itu hanya dijadikan apa? Wasilah. Tetap dia meyakini Allah lah yang memberikan manfaat dan madarat. Berarti dia telah terjatuh kepada syirik kecil. Ya, kalau hanya dia jadikan sebagai sebab. Tapi kalau dia meyakini bahwa jimatlah yang mendatangkan manfaat dan madarat. Ya, jimatlah yang bisa menolak bala. Tanpa ada keyakinan Allah lah yang memberikan manfaat dan madarat, baru dia dikatakan terjatuh kepada syirik besar. Nah, ini dengan mudah ya dipahami bahwa syirik kecil itu adalah perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah
syirik besar. Ya, makanya kalau dalam hadis biasanya Nabi menggunakan kalimat syirik dengan isim nakirah. Seperti misalnya inna tiyarata syirkun. Tatayur itu adalah syirik. Menganggap sial dengan sesuatu itu namanya syirik. Tapi namanya syirik apa? Syirik kecil. Jadi itu perbedaannya. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan di sini adalah macam-macam syirik besar. Yang pertama, di antara syirik besar yang ini bisa menggugurkan amal ibadah, pelakunya kekal di dalam neraka, yaitu berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Dan yang perlu diingat juga jamaah sekalian, kajian kita yang membahas masalah seperti ini, itu kita hanya menghukumi secara umum ya. Secara umum, menghukumi suatu perbuatan. Bukan untuk memponis. Jadi jangan kita ketika ada orang misalnya berdoa kepada selain Allah, mendatangi kuburan, menyebut-nyebut wali. Kemudian setelah itu kita bilang musyrik, anta kekal di neraka. Enggak bisa. Ya. Jadi kita hanya menghukumi secara apa? Secara umum. Adapun untuk memponis perorangan, nah ini memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Sama seperti misalnya Nabi mengatakan apa? Man taraka shalah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Boleh nggak ada teman kita gitu kan nggak sholat sengaja tidur atau main game? Kita pulang dari masjid dia masih main game, kafir. Boleh nggak jamaah sekalian? Nggak boleh. Ya. Nah jadi di antara bentuk kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat mulia. Inti dari setiap ibadah. Apa kata Nabi? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Semakin sering kita berdoa, merengek-rengek di hadapan Allah, maka semakin cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebaliknya, orang yang tidak pernah mengadakan tangannya ke langit, enggak pernah menyebut ya Rabb, enggak pernah berdoa, atau dia berdoa tapi tidak dihayati. Dia sholat baca doa iftitah, baca doa duduk di antara dua sujud, tapi enggak pernah menghayati. Karena inti dari doa adalah kita meminta apa yang kita inginkan. Ya, maka orang yang tidak pernah berdoa, mereka itu adalah orang-orang yang dibenci. Apa kata Nabi SAW? Malam yad'ullaha ghadiballahu alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Jadi semakin sering kita berdoa, semakin cinta Allah sama kita. Ya, dan terus diulang-ulang. Terutama di waktu-waktu yang sangat mustajabah, ketika sujud. Boleh berdoa. Dan bukan hanya sujud terakhir. Banyak orang memahami perintah untuk berdoa ketika sujud hanya sujud terakhir. Sebelum tahiyat akhir. Salah. Yang benar kapan saja boleh. Mau sujud di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena Rasulullah mengatakan dengan keumuman hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbi fis sujud fa aksiru du'a fi. Keadaan seorang hamba yang dekat dengan Rabbnya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Mau sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, silahkan. Dan juga bukan dia habis sholat sujud berdoa, salah. Ini tidak ada contohnya dari Nabi. Kadang ada orang selesai sholat dia sujud, ngapain? Berdoa, salah. Jadi yang dimaksud dengan berdoa ketika sujud, yaitu sujud kapan? Di dalam sholat. Makanya dengan dia sering berdoa, meminta kepada Allah, maka ini menunjukkan bukti
benarnya keimanan dia. Bukti kuatnya tauhid dia kepada Allah. Bukti benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya Allah itu Maha Al-Ghani, Maha mencukupi, Maha mendengar, Maha melihat. Yakin itu semua. Bahkan ketika dia sering berdoa, menunjukkan benarnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, jika memang doa ini adalah ibadah yang sangat agung, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya. Karena berdoa ini adalah ibadah yang hanya diperuntukkan kepada Allah. Dalam banyak ayat, dalam hadis disebutkan, di antara surat Ghafir. Surat Ghafir ayat 60. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah doa kalian. Demikian pula Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentangku, maka jawablah, sesungguhnya aku itu dekat dan akan mengijabah orang-orang yang berdoa. Dan juga Nabi mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi kalau kita meminta, minta langsung kepada Allah. Dan juga tidak boleh menjadikan orang yang sudah mati, walaupun dia adalah orang soleh, menjadi wasilah. Yang disebut dengan istilah apa? Tawasul. Tidak boleh. Walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi. Walaupun dia adalah seorang nabi, orang soleh, sahabat, tidak boleh kita jadikan mereka sebagai wasilah. Karena sahabat tidak pernah melakukannya. Apalagi kalau sampai mereka meminta-minta langsung kepada penghuni kubur. Mendatangi kuburan wali. Berdoa, wahai wali fulan, lancarkanlah usahaku. Wahai syekh fulan, segerakanlah jodoh bagiku. Wahai wali fulan, permudahlah aku untuk menikah lagi. Nah ini adalah bentuk kesyirikan dan merupakan syirik besar. Bahkan ini orang yang paling sesat jamaah sekalian. Orang yang paling sesat. Apa kata Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 5? Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan orang yang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Seperti misalnya dia meminta kepada penghuni kubur. Kenapa dikatakan mereka orang yang paling tersesat? Ya, yang namanya orang mati itu tidak bisa memberikan manfaat dan madorot. Buktinya dia butuh dengan kita. Mulai dari sebelum dikuburin, jenazah butuh dengan kita yang masih hidup. Butuh diapain? Dikapanin, dimandiin, disolatin, dibawa. Kalau dia mampu, ngapain dia dimandiin gitu kan? Lebih baik mandi apa? Mandi sendiri. Ke kuburan ngapain diantar? Lebih baik apa? Jalan sendiri gitu kan. Ya. Nah inilah orang yang paling tersesat. Meminta-minta kepada penghuni kubur. Sebelum dikuburin aja dia butuh sama kita. Dan ketika dia sudah dikuburin pun butuh sama kita. Butuh apa? Doa. Makanya kita disuruh untuk ziarah kubur. Tujuannya selain mengingat kematian, mendoakan penghuni kubur. Ya. Butuh dia dengan kita. Makanya salah kalau dia ziarah kubur, malah dia meminta-minta kepada penghuni kubur. Doakan. Dan juga nggak perlu kita membaca Al-Quran di sisinya.
Karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau sampai pesta-pesta di isi kuburan, gelar tikar, bawa bekal, ya, mumpung gitu kan, mumpung kumpul-kumpul. Nah ini tidak benar jamaah sekalian. Ini wasilah yang menjurus kepada kesyirikan. Kalau kita bahas tentang dosa-dosa di kuburan, ini perlu majelis khusus, banyak. Ya, mulai dari awal menguburkan, dibangun, di marmer, haram semua jamaah sekalian. Kalau kita ingin tahu bagaimana praktek penguburan yang benar, ziarah ke kuburan Baqi' atau kuburan pemakaman Ma'la di Mekah. Yang pernah datang ke kuburan Baqi' coba lihat bagaimana cara penguburan. Cuman ada batu di kepalanya. Kalau itu jenazahnya perempuan, biasanya batunya 2, atas sama bawah. Udah itu aja. Enggak perlu pakai marmer dibangun, ditulis-tulis, enggak perlu. Kadang orang gulu gitu kan, ditulis-tulis namanya, binnya, tanggal lahirnya, anaknya berapa. Ya, ini sebenarnya tidak perlu. Karena ya kalau tujuan terus gimana kalau saya ingin ziarah kubur, kita nggak tahu kuburannya. Makanya harus dipahami ini jamaah sekalian. Ada 2 permasalahan penting, apa hukum memberikan tanda kalau itu adalah kuburan, dan apa hukum memberikan tanda kalau itu adalah kuburan pulan. Yang disuruh adalah memberikan tanda kalau itu adalah kuburan. Adapun hukum memberikan tanda kalau itu adalah kuburan pulan, ini pada asalnya bukan perintah. Ya, bukan perintah. Makanya kalau kita ke makam Baqi', tahu nggak ini kuburan Utsman, ini kuburan Aisyah, ini kuburan sahabat-sahabat. Nggak ada, nggak dikasih nama. Kenapa? Karena khawatir mereka bertabaruk dengan kuburan tersebut. Dan itulah yang terjadi di negeri kita. Ketika kita sudah tahu, oh ini kuburan wali pulan, syekh pulan. Apa yang terjadi sekarang kuburannya? Rame. Karena orang pada tahu kalau itu adalah kuburan si pulan. Kebalikannya, kalau ternyata penghuni kubur itu adalah orang yang bermaksiat, suka maling ayam gitu kan. Ketika mereka lewat, oh ternyata ini kuburannya. Semoga dapat azab kubur. Kebalikannya gitu kan. Makanya ya ini, ya kemungkaran-kemungkaran di kuburan itu banyak sekali. Namun ya di negeri kita justru ya, kebanyakan banyak jasa-jasa bangun kuburan diperindah dan yang lainnya. Ya jadi ini jamaah sekalian, di antara syirik yang pertama, syirik besar adalah apa? Berdoa kepada selain Allah. Di antara syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang berdoa meminta-minta kepada penghuni kubur, yang mereka bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, mereka selalu membawakan ayat surat Ali Imran ayat 169. Yang mana dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa orang yang di dalam kubur itu apa? Hidup. Jadi berawal dari keyakinan ini, akidah bahwasanya orang yang mati itu pada hakikatnya dalam kubur apa? Hidup. Akhirnya mereka berdoa kepada penghuni kubur. Apa kata Allah? Ini subhat mereka. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Dan janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, justru mereka itu apa? Hidup. Ini dalil yang selalu dibawakan. Makanya mereka kadang berzikir apa-apa di sisi kuburan. Karena meyakini mendengar. Ya, mereka meyakini hidup. Yang namanya orang hidup bisa memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan yang diminta. Ya. Bahkan mereka juga berdalil dengan logika. Apa logikanya?
Kita aja nggak bisa ketemu langsung sama presiden. Siapa kita? Enggak dikenal. Ya, kita kalau pengen ketemu sama presiden harus lewat siapa? Pas Pampres, Satpam, ya, yang jaga istana, baru ketemu sama presiden. Nah, demikian pula kita sama Allah itu siapa? Kita itu orang yang suka berbuat maksiat, berbuat dosa. Kadang saban hari kita tidak bisa menjaga pandangan. Dosa kita banyak, nggak mungkin doa kita dikabulkan. Makanya kita harus melalui ya orang-orang yang terdekat dengan Allah. Siapa mereka? Itulah para wali, para kiai dan yang lainnya. Kalau masih hidup sih nggak apa-apa, ini sudah mati. Nah inilah subhat ini jamaah sekalian. Ya. Maka kita katakan yang pertama, mereka yang berdalil dengan surat Ali Imran ayat 169. Yang mereka mengatakan bahwasanya orang yang sudah mati itu hidup. Ya. Maka padahal dalam ayat tersebut justru bantahan buat mereka. Mereka tidak melanjutkan firman Allah. Apa kata Allah? Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Rabb mereka, mereka mendapatkan rizki. Artinya mereka sendiri diberikan rizki. Mereka sendiri butuh dengan rizki. Ya. Lalu bagaimana kita meminta kepada orang yang justru dia membutuhkan kebutuhannya sendiri? Ya. Nah ini suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Makanya Allah secara tegas mengatakan wa ma yastawil ahya wal amwat. Tidak sama antara orang yang hidup dan orang yang mati. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau ya Muhammad tidak bisa membuat orang yang di dalam kubur itu bisa apa? Bisa mendengar. Jadi hukum asal orang dalam kubur itu nggak bisa mendengar kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dia mendengar ya sendal ketika kita ziarah kubur atau apa? Ketika kita menguburkan, atau juga pada peristiwa perang Badar di mana Nabi berbicara dengan orang-orang kafir Quraisy yang sudah dipendam di kubur, di sumur Badar. Ya ini hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi hukum asalnya orang yang mati itu tidak bisa apa? Tidak bisa mendengar. Kemudian kalau tadi mereka mengatakan sama seperti presiden, ini bertentangan dengan sabda Nabi. Justru Nabi mengatakan wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya ya, berdoa itu menjadi ibadah yang sangat mulia kalau kita tujukan kepada Allah. Tapi berdoa menjadi kehinaan kalau itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara bentuk kesyirikan itu syirik besar, menyembelih atas nama selain Allah. Menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 162, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Solatlah dan sembelihlah atas nama Rabbmu. Ya. Makanya penyembelihan ini dikatakan ibadah. Banyak sekali momen-momen atau kesempatan tertentu kita disuruh untuk menyembelih. Karena menyembelih sendiri adalah ibadah. Hari raya Idul Adha kita disuruh untuk berkurban. Kalau kita mendapatkan seorang anak, maka kita disuruh untuk apa? Akikoh. Kalau kita melaksanakan ibadah haji tamattu atau qiran, pada tanggal 10 kita disuruh ngapain? Al-hadiyu, menyembelih. Ya,
Jadi ini bernilai apa? Ibadah. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, seperti dia menyembelih untuk tumbal, sesajen, bangun rumah, bangun jembatan, bangun proyek, biasanya ya disembelihkan dulu seekor kambing, kerbau, kepalanya ditanam di pondasi yang pertama supaya tidak diganggu roh-roh jahat. Ya, mereka yang mengarung sesajen, tumbal karena mungkin di kali ini banyak yang mati, akhirnya mereka menyembelih ayam. Supaya tidak terjadi tsunami, maka mereka menyembelih kerbau, kepalanya, dagingnya diarung kemana itu? Ke pantai selatan sebagai hadiah kepada Nyi Roro Kidul supaya nggak ngamuk. Ya, maka ini semua adalah bentuk apa? Kesyirikan. Menyembelih kerbau dalam rangka sebagai hadiah untuk Kiai Selamat. Ternyata Kiai Selamatnya berupa apa? Kerbau bule. Yang ini biasa dilakukan di mana itu? Di Solo, keraton. Syirik semua ini jamaah sekalian. Justru ini tradisi yang harus kita lestarikan. Biar orang-orang luar, orang-orang asing, ini loh ciri khas kita. Naam jamaah sekalian, tradisi hukum asalnya boleh kita lakukan. Karena tradisi setiap negara berbeda-beda. Tapi kalau tradisi itu bertentangan dengan akidah, merusak nilai-nilai agama Islam, tinggalkan tradisi tersebut. Naudzubillah jamaah sekalian, mereka yang mendatangi Kiai Selamat tuh bukan hanya puluhan ratusan tapi apa? Ribuan, berebut kotorannya. Ya, jahil. Berebut bekas air mandinya. Mereka yakini itu titisan dari Kiai Selamat. Karena dulu katanya karena sebab kerbau itu yang lainnya pada kebakar, tapi kandang kerbau itu enggak kebakar. Ya, tidak terbakar. Ini mereka agung-agungkan. Maka penyembelihan yang ditujukan kepada selain Allah, perbuatan itu termasuk syirik dan orang yang dikatakan musyrik dan sembelihannya itu statusnya menjadi apa? Bangkai. Orangnya mendapat laknat. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Haddatsani Rasulullah bi arba'i kalimat." Rasulullah menceritakan kepadaku 4 kalimat. La'anallah man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih atas nama selain Allah. La'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhdisa atau muhdasa. Allah melaknat orang yang mempersilahkan untuk melakukan perbuatan bid'ah. La'anallahu man ghayyara manarul ardi. Dan Allah melaknat orang-orang yang memindah patok tanah. Ya, mengambil hak orang lain. Yang pertama tadi dikatakan yaitu mereka yang menyembelih atas nama selain Allah. Dan status dagingnya bangkai. Misal kita naik gunung, ya, ada gunung yang itu banyak sajennya. Seperti misalnya di Gunung Semeru, itu di puncaknya itu ada sesajen. Bahkan yang pernah saya dapati ada di Gunung Lau. Di Gunung Lau itu banyak pendopo. Saya penasaran mau lihat, ternyata ada kambing guling, ada ayam bakar, buah-buahan. Boleh gak ketika lapar kita makan jamaah sekalian? Ketika lapar. Enggak boleh kalau masih punya bekal. Ya, apalagi di Gunung Lau itu ada warung tertinggi. Mbak Iem namanya. Warung tertinggi di dunia itu guys. Nah, ya enggak boleh. Karena itu bangkai statusnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi statusnya itu bangkai, enggak boleh dimakan. Kecuali kalau memang dia tidak mendapati makanan lagi. Kalau dia enggak makan bakal mati. Ya,
maka boleh dia makan, tapi hanya untuk menghilangkan laparnya saja, nggak boleh nambah. Apalagi dia bungkus buat ntar di bawah, supaya irit. Nah, kemudian yang ketiga, di antara ya dosa syirik besar, mendatangi dukun. Para gak normal, orang gak pinter, ya, semua yang berkaitan dengan ini berbau kesyirikan. Dukunnya, orang yang mendatanginya, orang yang bertanya, ya, praktek-praktek yang dia lakukan, sihir, santet, teluh, guna-guna, semuanya itu adalah bentuk kesyirikan. Kenapa praktek-praktek sihir, perdukunan itu dikatakan syirik jamaah sekalian? Karena yang namanya praktek-praktek tersebut, yang pertama pasti mereka minta bantuan kepada siapa? Kepada jin, syaitan. Dan Allah mengatakan dalam surat jin, wa innau kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Bahwa ada di antara manusia yang mereka meminta bantuan kepada jin. Jelas mereka ini berada dalam kesesatan. Ya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang dukun itu mengaku mengetahui yang gaib. Dan tentunya kadang memang ada benarnya. Dan kadang dukun benar itu karena dikasih tahu oleh siapa? Syaitan. Tapi banyak ngibulnya. Banyak bohongnya. Kadang orang jahil gitu ya, pengen kaya datang ke dukun, dukunnya aja nggak kaya-kaya, ya begitu-begitu aja ya, jahil. Dan kenapa praktek perdukunan sihir itu dikatakan kesyirikan jamaah sekalian? Karena biasanya praktek-praktek yang mereka lakukan, perdukunan sihir, itu tidak akan manjur kecuali menghina simbol-simbol Islam. Bahkan saya pernah mendengar ada praktek sihir itu dengan cara menulis ayat kursi dengan darah haid. Baru tuh manjur sihirnya. Ya. Nah ini jelas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik. Makanya bertanya saja kepada dukun, apa kata Nabi? Man ata arrafan fasa'alahu, nanya doang. Pengen tahu gimana sih nasib saya ke depan? Nanya doang. Sholatnya tidak diterima selama berapa hari? 40 hari 40 malam. Apalagi kalau sampai dia membenarkan, maka sungguh dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi jangan sampai kita mendatangi dukun, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, pengen menjadi pejabat, datang ke dukun. Nauzubillah jamaah sekalian. Maka dari hadis ini juga enggak boleh seorang muslim percaya dengan zodiak. Ya. Kadang remaja-remaja sekarang gitu kan, karena ingin mengetahui status hubungannya, dia lihat zodiak. Ini haram, sama enggak boleh. Baca doang. Ya, lihat-lihat di Google gitu kan, enggak boleh, menyebabkan sholatnya itu tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Apalagi kalau sampai mengait-ngaitkan. Oh iya benar juga ya kata zodiak ya. Ya. Nah, jadi itu ya bentuk-bentuk syirik besar. Adapun syirik kecil, ya secara singkat saya sebutkan, di antaranya adalah memakai jimat. Ini syirik kecil. Dengan catatan dia menjadikan jimat itu hanya sebagai sebab atau wasilah. Ya. Apa kata Nabi? Man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Barang siapa yang mengaitkan sesuatu, artinya dia memiliki jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Jadi enggak boleh ya punya jimat, baik itu berbentuk wafak yang ada tulisan Arab tapi hurufnya terpisah-pisah. Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, alif, lam, misah-misah. Itu namanya wafak. Tidak boleh dibawa, ya, tidak boleh dia simpan di di rumahnya, ya.
Makanya kadang-kadang orang-orang kita itu jahil jamaah sekalian. Kadang di rumahnya supaya setan gak masuk, dia pasang apa itu? Ayat kursi. Ya, ayat kursi depan rumahnya. Tujuannya apa? Supaya gak masuk. Salah jamaah sekalian. Kalau kita ingin terhindar dari gangguan syaitan, baca Al-Quran. Bukan menggandungkan kaligrafi seperti itu. Syaitan juga pinter, bisa lewat belakang gitu kan. Nah ini jamaah sekalian. Ya, syaitan tuh nggak bego. Iya, jadi ayat kursi itu dibaca, diamalkan. Bukan ditempel supaya syaitan nggak masuk. Salah. Rasulullah sangat marah ketika mendapati seorang sahabat yang memakai jimat. Apa kata Nabi? Hadhihi minal wahinah. Ini bagian dari jimat. Nabi mengatakan, inziha fa innaka in mutawaffiun lan tufliha abada. Buang jauh-jauh. Kalau kau meninggal dalam keadaan seperti itu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Kemudian juga tatayur. Ini termasuk syirik kecil. Tatayur menganggap sial dengan kejadian-kejadian sesuatu. Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik. Dikatakan tatayur ini berasal dari kata tiarah, burung. Di mana orang-orang jahiliyah itu menganggap sial dengan terbangnya burung. Dan tatayur itu ada dua macam. Ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Tapi sama-sama nggak boleh ya. Positif itu artinya mendatangkan kebaikan. Ada kupu-kupu di rumah, apa keyakinannya? Mau ada tamu. Ini tatayur. Tangan kesemutan bakal dapat THR. Tahu-taunya stroke. Ini mas sekalian. Kemudian juga ya, jadi itu yang positif gitu kan. Kadang ya ada sesuatu kejadian, wah bakal ada rizki ini datang. Ada yang negatif, ada burung hantu, ya burung celepuk kata orang Betawi. Wah bakal ada apa ini? Bahaya yang datang. Ya ini semuanya adalah bentuk tatayur. Ya, meyakini gara-gara ada pendatang yang baru membawa kesialan. Atau juga masih banyak juga yaitu gara-gara nama. Ya, ini kok sakit-sakit mulu ya. Mungkin namanya kali. Akhirnya diganti namanya. Ini juga termasuk bentuk apa? Tatayur jamaah sekalian. Ya, atau menganggap sial dengan bilangan-bilangan tertentu. Kita lihat di sebagian gedung tidak ada lantai 13-nya. Kenapa jamaah sekalian? Ya karena lantainya sampai 10. Ya ini nomor 13 ini yang dianggap sial. Ya emang ada gedung itu habis 12 langsung 14. Gimana kalau orang punya anak 13 ya? Sial semua. Jadi enggak ada yang sial bilangan jamaah. Ya. Angka berapa saja tidak ada yang mendatangkan kesialan. Semuanya karena yang mendatangkan manfaat madarat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nyari nomor cantik, boleh. Ini bukan tatayur ya. Beli HP, beli nomor HP gitu kan, pilih-pilih nomornya, silahkan. Pengen buka usaha, ya biasanya seafood, berapa itu angkanya? 99, 88 apa? Salep ya. Ya, jadi itu tatayur, masih banyak. Masih banyak di masyarakat kita seperti itu. Apalagi orang yang sedang hamil. Banyak banget larangannya. Enggak boleh duduk depan pintu lah. Nyapu harus bersih lah. Ya, orang yang mau nikah nanti katanya dapat suami membeokan. Ya, ini adalah tiarah. Ya, ini semua harus kita buang jauh-jauh. Dan juga diantara syirik kecil adalah bersumpah kepada selain Allah. Kemudian juga riya. Ya, Nabi mengatakan secara khusus, inna akhwafa ma khafu alaikum asyirkul asgor.
perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu ar-riya. 6 jamaah sekalian, itulah materi kajian kita hari ini, mengupas tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Tentu apa yang kita sampaikan ini sifatnya secara umum, karena keterbatasan waktu kita. Maka bagi jamaah yang ingin betul-betul memperdalam tauhid, mengenal kesyirikan lebih luas, maka pelajarilah kitab-kitab para ulama, di antaranya kitab Ushulus Salasah, kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, agar kita memiliki tameng, memiliki ilmu, ya, di tengah fitnah yang terjadi di zaman sekarang ini. Karena memang itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW, la yati zamanun illa walladhi ba'dahu asyaru min. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Kita hidup di zaman yang penuh dengan keterasingan, di mana orang yang membawa bendera tauhid, mendakwakan tauhid, menumpas kesyirikan, dianggap pemecah belah umat, dianggap menghancurkan persatuan. Ini jelas upaya-upaya orang-orang kafir. Ya, terus dakwakan tauhid kepada keluarga-keluarga kita dengan cara yang baik. Dan yakinlah, ketika kita dalam keadaan asing, berada di atas tauhid, maka itulah orang-orang yang berbahagia. Karena di akhir zaman, orang yang berpegang teguh dengan agama Allah itu sangat sedikit, qalilun jiddan. Makanya Rasulullah mengatakan, asing badal islamu goriba wa sayaudu goriba. Maka teruslah belajar dan belajar agar kita tidak mudah menyalahkan orang lain, membenarkan orang lain. Sekarang zamannya di mana orang itu bermudah-mudah berbicara masalah agama, padahal enggak pernah baca kitab, tidak bisa membaca kitab gundul. Jangankan gundul, yang gondrong saja enggak bisa. Tapi sudah berani mengatakan, oh ini enggak boleh, oh ini haram. Jadi ujung-ujungnya dia beragama pakai perasaan. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Iya. Bagaimana dengan batu yang banyak sekarang dianggap sebagai obat, dipakai di badan? Apakah termasuk syirik? Batu apa? Batu giok. Ya. Iya. Tentang masalah pengobatan seperti ini, ada 2 kaidah yang sangat penting. Pengobatan yang syar'i, pengobatan yang boleh itu, yang pertama adalah pengobatan yang dibolehkan menurut syariat. Kalau itu tidak menurut syariat, maka itu haram. Seperti berobat dengan cara-cara yang haram, berobat dengan mengkonsumsi pil-pil, kapsul-kapsul, ternyata asalnya dari kodok misalnya. Ini tidak dibenarkan menurut syariat. Yang kedua, pengobatan tersebut dibenarkan secara medis. Nah, sekarang apakah batu tersebut sesuai dengan medis atau tidak? Kalau memang dengan penelitian, ya, itu sesuai dengan medis, maka ini bukan termasuk, ya, pembahasan yang sedang kita bahas. Bukan termasuk hal yang terlarang, boleh. Ya, kalau memang dibenarkan menurut apa? Menurut medis. Tapi kalau menurut medis enggak, ini mah cuma sugesti doang. Ya, diteliti segala macam, ternyata enggak benar gitu kan. Maka ini enggak boleh. Ya, tidak boleh, haram. Apakah profesi notaris membuat akta wasiat warisan untuk orang non muslim yang pedomannya bukan hukum Islam termasuk syirik? Ya, secara hukum memang undang-undang selain hukum Islam itu adalah bentuk kekufuran, kezaliman. Apa kata Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir.
Namun kita tidak serta-merta mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Bahaya. Karena inilah yang menjadikan orang itu tersesat. Orang itu melakukan bom bunuh diri dengan dalil jihad. Dalilnya ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Jokowi bilang kafir, presiden kafir, polisi togut, menteri-menteri kafir. Nah ini mereka yang salah paham dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya, tentu banyak perinciannya. Mereka yang dianggap kafir, mereka itulah yang meyakini bahwasanya hukum selain hukum Islam itu lebih utama daripada hukum Islam. Ya. Maka orang yang seperti ini, kalau memang dia masih meyakini hukum Islam adalah lebih utama, namun dia melakukan seperti ini karena mungkin terpaksa, gimana pekerjaannya? Maka dia tidak sampai kepada kufur. Hanya dia terjatuh kepada perbuatan dosa. Ya, yaitu ta'awun alal ismi, tolong menolong dalam keburukan. Wallahu a'lam. Apakah ziarah kubur dengan menghadiahkan surat-surat tertentu itu diperbolehkan atau termasuk kesyirikan? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hukum asalnya yang namanya ketika kita sudah meninggal itu semua terputus amal kita. Ya, hukum asalnya itu kita tidak bisa mentransfer pahala. Karena Allah mengatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Ya. Namun ada beberapa ibadah yang sampai, tapi tidak semua ibadah. Apa diantaranya? Doa. Yang namanya doa tidak harus baca surat-surat tertentu. Ya, kebiasaan masyarakat kita itu baca surat apa itu? Al-Fatihah gitu kan. Kalau kita tahu artinya, Al-Fatihah itu untuk orang yang masih hidup. Jadi cukup kalau kita mendoakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cukup. Atau juga kalau kita nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, luaskanlah alam kuburnya. Ya ini cukup jamaskan sampai insya Allah. Ya. Nah, atau juga bersedekah. Bersedekah untuk bangun masjid, kita niatkan agar pahala itu sampai kepada orang yang sudah meninggal, sampai. Ya, demikian pula berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, sampai. Karena itu bagian daripada apa? Sedekah. Ya. Kemudian bikin tumpeng untuk acara merayakan bangunan rumah, acara lainnya, apakah termasuk dalam kesyirikan? Apa tujuannya ini? Ya, kalau tujuannya hanya sekedar tasyakuran, mensyukuri karena rumah udah jadi, atau mungkin kreditnya lunas, ya, maka boleh-boleh saja. Dia membuat nasi kebuli, ya, atau juga nasi kuning, nasi uduk. Ya ini artinya hanya sekedar adat istiadat. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu, tradisi nenek moyang, agar terhindar dari mara bahaya, agar ketika gempa enggak hancur rumahnya, maka inilah yang termasuk apa? Syirik. Ya, jadi itu kembali kepada keyakinan dia. Ini terakhir. Ini mana pertanyaannya ini? Hah? Ada? Oh iya. Ada dua, Ustaz. Sama satu, ini dua. Oh iya.
Iya, berdoa kepada selain Allah. Contoh kepada Nabi Isa, bapaknya non muslim, ibunya Islam, anak-anaknya penghafal Quran. Allah menjanjikan akan mengalungkan orang tuanya dan mengangkat ke surga. Bagaimana dengan ini? Apakah dia bisa masuk surga? Iya. 6 jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang anak yang soleh, mungkin dia penghafal Quran, bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya yang kafir? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, maka pokoknya tidak sepatutnya bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat dekat. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita yang pertama, tidak boleh mendoakan agar dosa-dosa diampuni, nggak boleh. Yang kedua, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa mengangkat dia dari neraka. Ya, ini bahaya kesyirikan. Terus gimana anaknya hafal Quran? Ya ini menunjukkan dahsyatnya dosa syirik. Jangankan kita, para nabi dan rasul pun sama. Ya, Rasulullah SAW pamannya siapa? Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Ibnu Abbas pamannya Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau tidak bisa mengeluarkan pamanmu itu dari neraka? Dia adalah orang yang sangat berjasa denganmu. Apa kata Nabi? Kalaulah bukan karena aku, maka dia berada di keraknya api neraka. Artinya Nabi enggak mampu untuk mengeluarkan pamannya Abu Thalib dari api neraka. Hanya bisa memberikan syafaat meringankan di atas neraka. Itu pun disebutkan ketika telapak kakinya terkena bara api, ubun-ubunnya langsung hangus. Itu pedihnya azab neraka. Nabi Nuh, putranya siapa? Kan'an, kafir. Nabi Lut siapa? Istrinya. Nabi Ibrahim siapa? Bapaknya Azar. Semuanya meninggal dalam keadaan kafir. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa. Tentang tanggal pernikahan sesuai kejawen, apakah ya itu termasuk budaya? Ya tentunya kejawen. Kalau kita bahas kejawen, mereka di KTP-nya tertulis apa? Islam, tapi nggak mau sholat, pakai peci tapi nggak mau ke masjid. Ya, jadi sangat kental dengan ajaran-ajaran Hindu. Makanya termasuk bentuk tatayur, mencari tanggal-tanggal tertentu digabungkan dengan tanggal kelahirannya. Ya, kadang misalnya calon suaminya lahir di hari Kamis Legi, kemudian calon istrinya lahir di Jumat Kliwon. Nanti ditentukan bulannya, nggak boleh bulan Muharram, harus bulan Syawal. Nunggu bulan Muharram ke bulan Syawal berapa bulan lagi jamaah? Ya, keburu hamil duluan dah. Nah itu yang banyak terjadi. Ya, jadi jangan kita ikut-ikutin supaya hal-hal seperti itu. Kapan aja boleh nikahin. Mau bulan Muharram, bulan Ramadan boleh nggak? Boleh. Ya, nikahnya boleh siang. Malam pertamanya ya di malam hari ya. Nah, jadi itu jamaah sekalian. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf mungkin banyak kesalahan yang saya sampaikan. Dan semoga kita semua dijauhi dari kesyirikan. Bacalah doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Ya, di mana Nabi Ibrahim meminta wajibdumni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah aku dari menyembah berhala. Sekelas Nabi Ibrahim saja masih berdoa agar tidak terjatuh kepada kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan masuk dalam surga? Maka teruslah berdoa kepada Allah agar terhindar dari kesyirikan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.